wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan dan tentunya lebih semangat lagi di semester genap ini. Oh iya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudahkah kalian siap belajar bahasa Indonesia dengan Bu Desi? Kalian tahu tidak? Kali ini kita akan belajar materi apa? Ya, kali ini kita akan belajar materi. Lalu, apa saja sih hari ini yang kita pelajari selain pengertian materi ini? Yaitu, apa itu teks diskusi? Sebelum kita memahami struktur teks diskusi, kita harus tahu terlebih dahulu teks diskusi ini apa sih? Teks diskusi ini merupakan sebuah teks yang berisi tentang wacana membahas suatu permasalahan. Nah, di teks diskusi ini itu selalu ada argumentasi mendukung dan argumentasi menentang. Argumentasi mendukung atau argumen itu disebut pro, sedangkan argumen menentang disebut kontra. Lalu Bu Desi, argumen itu apa sih? Argumen sendiri pengertiannya yaitu alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan. Itu namanya argumen. Jadi kenapa ada argumentasi mendukung dan ada argumentasi menentang. Dari sini paham ya anak-anak? Selanjutnya kita masuk ke tahap memahami struktur teks diskusi. Di sini ada 3 bagian struktur teks diskusi. Yang pertama isu atau masalah. Yang kedua argumen atau pendapat itu tadi. Dan simpulan atau saran. Argumen di sini dibagi menjadi 2, yaitu mendukung atau pro, menentang atau kontra. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu isu atau masalah. Isu di sini artinya berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Jadi ketika kalian ingin membuat teks diskusi, harus ada isu, harus ada masalah yang akan dibahas. Itu masalah tentang apa? Contoh, tentang full day school misalnya. Full day school, apakah sebenarnya full day school ini efisienkah, baguskah untuk anak-anak di Indonesia? Itu isu. Yang kedua, argumen mendukung. Argumen mendukung ini berisi argumen atau pendapat atau alasan yang mendukung sesuatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi. Oke. Jadi kalau tadi isunya tadi full day school, ketika ada argumen mendukung, oh ya berarti Bu Desi saya setuju adanya full day school di Indonesia di tahun 2021. Karena banyak anak yang jika sekolahnya tidak full day school pasti pulang sekolah akan bermain. Kalau full day school kan penuh sehari belajar, jadi pasti pulang itu sudah lelah, tidak akan ingin bermain keluar rumah dan sebagainya, misal seperti itu. Selanjutnya, argumen menentang berisi argumen atau alasan yang menentang argumen yang mendukung. Jadi di sini kalau sudah argumen menentang berarti tidak setuju ya dengan argumen mendukung tadi. Misal ketika siswa atau anak Indonesia sekolah dengan model full day school akan menjadikan anak itu terbebani, capek karena seharian full sekolah. Misalnya seperti itu. Tahap terakhir yaitu kesimpulan, yaitu hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu
yang dibahas. Jadi kesimpulannya dari argumen mendukung dan argumen menentang itu apa? Dari penjelasan tadi, semoga kalian dapat memahami apa yang Bunda jelaskan. Nah, sekarang ini adalah bentuk contoh dari teks diskusi. Mohon untuk diperhatikan dan dipahami. Ini adalah teks diskusi dengan judul handphone dan anak-anak. Sudah kalian bayangkan kan? Isinya ini pasti tentang penggunaan handphone untuk anak-anak. Apakah handphone itu baik atau bahkan buruk untuk anak-anak? Nah, di tahap pertama tentunya ada tahap isu. Kalian bisa pahami di situ bahwasanya HP atau handphone ini akan sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Apalagi di tahun ini 2020, semua orang, semua manusia, bahkan anak kecil pasti menggunakan handphone. Nah, smartphone ini digunakan untuk membantu keperluan manusia. Artinya seperti anak-anak untuk tugas sekolah. Kalau orang dewasa, orang tua biasanya untuk bekerja ya. Hampir setiap orang juga memiliki handphone. Bahkan anak kecil juga. Walaupun seperti itu, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal pemberian HP untuk anak-anak. Nah, disinilah muncullah isunya apa? Banyak terjadi pro dan kontra dalam hal pemberian HP untuk anak-anak. Nah, inilah permasalahan yang harus kita diskusikan. Selanjutnya yaitu argumen mendukung. Pihak yang mendukung atau pihak yang pro terhadap pemberian HP kepada anak. Nah, ini ada beberapa yang pro. Alasannya kenapa pro dengan pemberian HP kepada anak-anak, bahwa dengan adanya alat komunikasi ini orang tua lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. Jadi ketika anak-anak keluar bermain atau kerja kelompok, itu masih tetap dalam pengawasan orang tua karena anak-anak membawa handphone, jadi mudah untuk berkomunikasi. Itu salah satu argumen mendukung ya, pro. Selain itu juga dengan adanya HP atau smartphone ini membuat anak lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk menunjang pembelajaran di sekolah ya. Jadi ketika ada tugas dari Bapak Ibu guru, tugas mencari di internet, informasinya semua ada di internet, otomatis anak-anak mengakses informasi di internet. Itu adalah argumen mendukung. Selanjutnya yaitu argumen menentang. Ini kebalikannya ya anak-anak. Nah, sedangkan pihak yang kontra tidak setuju atau pihak yang menentang pemberian HP untuk anak-anak ini beralasan bahwa anak-anak ini belum saatnya untuk diberikan teknologi yang canggih. Disebabkan oleh apa? Disebabkan tidak semua informasi di internet itu baik. Pasti banyak pula konten-konten yang berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Nah, selain itu juga dengan memberikan HP kepada anak-anak ini membuat ia menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan. Jadi kalau sudah dikasih handphone, ya sudah main dengan handphone, main dengan dirinya sendiri di kamar. Jadi dia tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dia lebih asik bermain, entah itu bermain game, menonton film, seperti itu. Itu salah satu argumen menentang, artinya kontra. Ya. Dari sini paham kan anak-anak? Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini otomatis dari argumen mendukung dan argumen menentang. Diambil kesimpulannya. Dapat dikatakan bahwa pemberian HP untuk anak-anak ini sebenarnya juga tidak wajib. Tetapi memang
sangat diperlukan karena orang tua harus memberikan pengawasan saat ketat kepada anaknya ketika orang tua kerja dan tidak full ada di rumah. Kesimpulan lainnya yaitu orang tua juga harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anak-anaknya dan selalu mengingatkan akan hal baik. Jadi ketika anak-anak ini mengakses informasi-informasi di dalam internet, orang tua juga harus berperan dalam mengingatkan bahwa mana konten-konten yang tidak baik dan mana konten-konten yang buruk bagi anak, dan mana informasi atau yang tidak boleh diakses agar tidak menjerumuskan ke hal-hal negatif. Pertemuan kali ini kalian sudah memahami struktur teks diskusi. Nah, kalian dapat tugas dari Bu Desi. Di situ ada teks dengan judul Sistem Full Day School. Kalian cari isunya, argumen mendukung, argumen menentang, dan tentunya kesimpulan.